Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Beranto Halim, saya mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, Prodi D3 Teknik Informatika. Saya semester 4 dan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan program yang digunakan untuk membuat aplikasi work timer atau productivity timer. Baik, langsung saja kita masuk ke file yang pertama, yaitu file yang berisikan kelas timer model. Kelas timer model di sini berisikan sebuah string dengan nama variable time dan variable persen dengan tipe double dan diperkenalkan kembali di sini dengan this time, this persen. Di sini berfungsi untuk seperti mendeklarasikan kedua variabel ini yang nantinya akan digunakan di file-file selanjutnya. Baik, lanjut kita ke file widget.dart. Di sini pertama-tama di bagian atas terdapat import seperti biasa package flutter slash material.dart. Eh, ini berfungsi sebagai agar kita dapat mengakses library yang ada di dalam Flutter ini sehingga kita dapat menggunakan segala segala hal yang disediakan oleh Flutter. Selanjutnya kita membuat kelas productivity button yang merupakan extend dari yang merupakan sebuah kelas yang merupakan stateless widget. Di dalam kelas productivity button ini terdapat eh, variabel color dengan tipe color, kemudian variabel text dengan tipe string, variabel size dengan tipe double, dan variabel onPressed yaitu void callback. Kemudian terdapat pula di sini productivity button. Kita di sini me, seperti memperkenalkan kembali apa yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Required this color, required this text, this size sama dengan 0, required this on press. Baik, selanjutnya di bagian override-nya widget build. Disinilah kita membangun widget kita. Build konteks yang dimana kita mengembalikan material button yang mereturn material button. Di sini childnya merupakan text style dengan konstanta text style yang nantinya teks tersebut akan berwarna putih. Dan dengan action on press warna yaitu color dan min width yaitu kelebaran dari button tersebut yaitu sesuai dengan size yang ini ya. Selanjutnya kita masih di file widget.dart, kita membuat kelas setting button yang merupakan perluasan dari stateless widget. Di sini terdapat variable color dengan tipe data color, text dengan tipe data string, size dengan tipe data double, value dengan tipe data integer, dan setting dengan tipe data string, callback dengan tipe data callback setting. Dan kemudian kita kembali merequire masing-masing variabel yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Seperti sebelumnya, this color, this text, this size, this value, this setting, dan this callback. Selanjutnya kita kembali melakukan override yaitu membangun widget yang nantinya akan kita pakai di widget build context yang dimana kita juga mereturn material button dimana childnya merupakan text style dengan konstanta text style yang nantinya teks tersebut akan berwarna putih dan jika ditekan on press maka akan me, jika ditekan maka akan aktif variabel callback ini dengan yang akan aktif adalah setting dan value dengan warna sesuai dengan warnanya dan ukuran sesuai dengan size. Ya,
saya rasa ini merupakan kelanjutan dari pembangunan widget pembangunan productivity button sebelumnya. Ya, saya rasa ini hampir sama, hanya saja yang ini merupakan versi lebih lengkapnya. Baik, mungkin itu saja yang type def, callback setting, void function, string, integer. Nah, type def. Selanjutnya kita lanjut ke file timer.dart. Di file ini terdapat 3 import. Yang pertama, import dart.async. Async di sini maksudnya adalah asynchronous, di mana memungkinkan program untuk mengerjakan sesuatu secara paralel. Nah, selanjutnya import package timer model.dart. Nah, ini di sini yang sebelumnya telah kita buat di timer model.dart. Ini digunakan di file ini. Selanjutnya import package shared preference.dart. Nah, sebelum kita lanjut di file timer.dart ini, di sini kita menggunakan package shared preference yang mana kita ambil dari pub. Nah, untuk melihat bagaimana kita mengetahui bahwa library ini sudah ada dalam VS Code kita, di sini kita membuka pada pubspec.yaml dan di bagian di sini dependencies-nya. Di sini sudah terdapat Cupertino icons, percent indikator yang nanti juga akan kita gunakan, dan shared preference yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Nah, di sini kita memberikan library tambahan yang sebelumnya tidak ada di Flutter untuk membantu kita dalam pengerjaan aplikasi yang akan kita buat. Baik, selanjutnya kita membuat pertama-tama kita buat kelas countdown timer, yang mana di sinilah kita kelas ini yang berfungsi untuk bagaimana sifat dari timer yang kita buat nanti. Yang pertama ada variabel persen dengan tipe data double dengan nilai 1, dan variabel is active dengan tipe data boolean dan nilai true. Ini sebelumnya mungkin bisa saya hapus karena tidak digunakan. Dan tipe data variable time dengan tipe data duration dan full time dengan tipe data yang sama, yaitu duration. Dan kemudian variable work dengan tipe data integer dengan nilai 30, variable short break dengan tipe data integer dengan nilai 5, dan long break dengan tipe data integer dengan nilai 20. Nah, nilai ini merupakan nilai awal dari waktu yang ditampilkan pada timer nantinya sebelum akhirnya kita mengubah-ubah waktu tersebut sesuai dengan kebutuhan kita di work, short break, dan long break ini. Ini adalah waktu defaultnya. Nah, kemudian lanjut di void start work async. Di void start work async di sini adalah kita membuat apa yang akan terjadi saat kita mengklik nanti nanti yang akan ditambahkan, yaitu button bertuliskan work, yaitu await read setting. Nah, read setting ini sebelum kita lanjut, ini dibuat di method read setting di sini dengan feature read setting asynchronous shared preference. Nah, shared preference ini merupakan item dari library yang sebelumnya sudah kita insertkan di pubspec.yaml dengan nama variable prefs await yaitu menunggu proses sebelumnya. Shared preference get instance work prefs get int work timer 30. Nah, ini kita kembali memberikan nilai default sebelum diaturnya 30. Short break prefs get integer short break 30, long break prefs get integer long break 30. Nah, di sini kita kembali memberikan nilai defaultnya. Ya, mungkin di sini agak kurang sinkron, mungkin karena selama proses
penulisan program saya kurang teliti. Baik, di sini sudah saya jelaskan tentang rate setting future. Artinya ini feature an asynchronous compilation cannot provide in result. Nah, feature ini artinya dia akan terjalankan di mana dia akan dipakai di kedepannya nanti begitu. Ya, begitu. Kemudian lanjut di sini void work persen sama dengan 1. Time, duration, minutes work. Work ini sesuai dengan variable work di sini yang telah dideklarasikan sebelumnya. Seconds 0. Full time sama dengan time. Di sini juga hampir sama, hanya yang berbeda adalah for start break. Di mana is short, variable is short dengan tipe data boolean dan bersifat asinkronis pula. Await resetting. Await berarti menunggu. Persen 1. Nah, di sini perbedaannya time duration minute. Jika is short sama dengan true, maka di sini kita jika yang ditekan adalah tombol short, button short, maka kita akan memulai countdown dari waktu yang sesuai dengan diinputkan di variable short break. Jika tidak, jika bukan variable short break, jika is short bernilai false, artinya bukan is short, maka kita mengeksekusi long break. Nah, begitu kurang lebih. Second sama dengan 0, full time sama dengan time. Dan kemudian metode void stop timer is active sama dengan false, dimana stop timer ini untuk seperti memberhentikan atau melakukan pause terhadap timer yang sedang berjalan. Sehingga di sini is active adalah kondisi di mana timernya aktif, kita ubah menjadi false. Kemudian void start timer, yaitu jika waktunya dalam second lebih dari 0, artinya lebih dari 0 itu berarti belum sampai 00.00, di mana artinya waktunya habis. Nah, di sini berarti kondisi kondisi timernya masih aktif. Nah, ini juga berhubungan dengan di sini, di mana jika sudah tidak memenuhi kondisi ini, jika sudah mencapai 0, maka akan maka akan berhubungan dengan ini. Karena ini kondisi yang diminta adalah lebih dari 0. Jika sudah mencapai 0, maka true akan berubah menjadi false. Baik, di sini merupakan stream selanjutnya, yaitu stream timer model, stream asynchronous, yield, stream periodic, constanta duration, second 1, integer a, string time. Jika nah di sini kita melakukan percabangan, yaitu jika is aktif, jika timernya aktif, maka waktunya sama dengan waktu durasinya, yaitu setiap 1 detik. Persen time in second per full time in second. Nah, jika time in second kurang dari sama dengan 0, maka is active false. Di sini, nah di sini yang seperti saya bilang sebelumnya, jika waktunya sudah sama dengan 0 atau mungkin kurang dari 0, maka is aktifnya akan false karena sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan ini. Kemudian lanjut time, return time sama dengan time, return timer model time persen. Nah, yang di return adalah timer model
yaitu yang ini time persen. Nah, baik, di bawahnya lagi terdapat string return time duration T, string minutes sama dengan T in minutes kurang dari 10. Nah, di sini persyaratannya adalah waktunya kurang dari 10 menit. Maka menampilkan 0 T in minutes to string, yaitu akan menampilkan duration in minutes dalam satuan menit to string, berarti dalam bentuk tulisan. Begitu. Kemudian integer 6 second T in second in minute kali 60, string second 6 second kurang dari 0 sama dengan 6 second to string, 6 second to string return. Nah, ini secara singkatnya yaitu berfungsi untuk menampilkan yang ada di tengah sini, return time-nya. Di mana minutes dengan persyaratan di bawah 10 dengan T in minutes di bawah 10, maka akan menampilkan to string yang ini, yang 2 digit di depan, dan 6 second dikali 60 T in second dikurang T in minutes dikali 60, artinya yang sebelumnya di in minutes dikali 60, dimana artinya misalnya 2 menit itu dikali 60 yang berarti 120 detik. Nah, itu sama juga dengan 2 menit kan. Nah, dan yang di return yang dikembalikan nanti adalah minute dan seconds. Ya, ini dan ini yang merupakan menit, ini yang merupakan seconds. Baik. Selanjutnya kita langsung ke main.dart terlebih dahulu. Nah, di main.dart mungkin kita ke setting.dart terlebih dahulu. Baik, di setting.dart terdapat 3 import. Yang pertama adalah import package yang dari widget.dart. Kita menggunakan apa yang ada di widget.dart. Kemudian seperti biasa package Flutter material.dart di sini untuk mengakses library yang ada di Flutter. Kemudian package shared preference seperti yang sebelumnya, yaitu package dari library eksternal setelah kita inputkan terlebih dahulu di VS Code ini. Baik, di sini terdapat kelas setting screen yang merupakan perluasan dari stateful widget. Konstanta setting screen. Di bawahnya terdapat override state, setting screen, create state, setting screen state. Baik, di bawahnya lagi kita membuat kelas setting screen state yang merupakan perluasan dari state setting screen. Di sini kita mengatur text style dengan font size 24 dan text editing controller yang dimana akan mengatur tampilan yang ada di kolom setting nantinya, yang akan menampilkan yang ada di sini nantinya, yaitu text editing controller text word, text short, dan text long. Selanjutnya static constanta string work time sama dengan work time, short break sama dengan short break, dan long break sama dengan long break, yang nantinya akan berfungsi sebagai, nah di sini integer, work time, short break, long break, yang sebagai pengenal agar kita dapat melakukan tindakan terhadap ketiga text field ini, dan juga termasuk button yang ada di kanan dan kirinya. Dan let set preference prefs. Baik, di bawahnya lagi override terdapat metode init state, yang dimana di init state ini kita menginisialisasi
segala variabel yang sebelumnya telah kita deklarasikan, di mana txt_work sama dengan text editing controller, begitu pula txt_short dan txt_long, dan read setting. Read setting yang sebelumnya ada di timer.dart kita inisialisasikan kembali di file ini. Ya, karena nantinya akan kita gunakan kembali untuk melengkapi dalam proses pembuatan file setting.dart ini. Super init state. Selanjutnya override. Di sini kita membangun widget yang nantinya akan kita gunakan dalam aplikasi tersebut. Widget build context yang mereturn scaffold, yaitu kerangka tampilan. Nah, keseluruhan kerangka yang ada di tampilan setting ini. Dengan bar dengan title settings. Nah, ini settingsnya. Dan body yaitu tampilan utama dari page ini. Grid view count, di mana tampilannya dalam format grading begini, berbaris. Scroll direction axis vertikal, cross axis count 3, child aspect ratio 3, cross axis spacing 10, main axis spacing 10. Di sini dengan children text work style text style diberi 2 teks kosong untuk sebagai memastikan di sini terdapat jarak. Kemudian setting button pertama yaitu yang di sini dengan warna hijau green, kemudian dengan tulisan minus dan value-nya -1, artinya jika kita mengklik tombol ini maka text field-nya akan berkurang, apa yang ada di text field ini akan berkurang 1 dengan ukuran 5. Setting work time. Nah, di sini merupakan setting yang berfungsi untuk mengatur waktu pada work ini. Nah, baik, selanjutnya text field dengan style text align center, ya berada teksnya akan muncul di bagian tengah text fieldnya. Keyboard type text input type number, berarti yang diinputkan yang dituliskan di text field ini dengan tipe numbering, dan controller txt work. Selanjutnya di sebelahnya sama dengan setting button sebelumnya, yaitu tapi berbeda dengan warnanya biru agar membedakan, dan teksnya plus, dan value-nya juga berbeda, di mana value-nya 1, di mana artinya 1 ini bukan berarti stuck di 1, tetapi artinya adalah setiap kali kita mengklik, yaitu kebalikan dari button sebelumnya, yang dimana button sebelumnya akan mengurangi satu angka dari text fieldnya, namun jika kita menekan ini akan malah menambahnya. Nah, itu maksudnya dengan size yang sama dan setting work time, callback, update setting. Nah, callback update setting tadi saya belum menjelaskannya, dimana kita memanggil update setting, sehingga setelah kita mengubah value dari text field ini, maka settingnya akan langsung terupdate atau terperbaharui. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, mungkin bisa saya percepat karena ini hampir sama. Text short yang berbedanya ini ya, dan perbedaannya ada di setting. Kalau sebelumnya settingnya di work time, sehingga memungkinkan kita untuk value ini masuk ke dalam time yang akan kita gunakan pada work. Sedangkan short break, maka kita akan value-nya akan masuk ke short break, dan begitu pula long break, value-nya akan masuk ke long break. Nah, perbedaannya terdapat pada setting ini, di mana kita
menentukan setting mana yang akan kita ubah, apakah work, apakah setting short break, atau setting long break. Nah, kemudian beri padding, konstanta, edge in sets, all. Nah, di sini read setting yang nah, nah ini belum saya jelaskan sebelumnya. Sebelum saya menjelaskannya, saya beritahu terlebih dahulu agar tidak bingung. Read setting ini merupakan read setting yang kita pakai sebelumnya di atas. Nah, ini dia read setting yang kita gunakan di sini, metode read settingnya, dan metode kedua adalah update setting. Nah, yang kita gunakan pada button setting buttonnya. Baik, saya jelaskan pertama adalah read setting asinkronus seperti sebelumnya, yaitu yang memungkinkan program menjalankan suatu tugas secara paralel. Prefs, await, share preference, get instance, integer, work time, prefs get integer work time. Jika work time sama dengan 0, maka jika work time tidak memiliki nilai sama sekali, maka di sini, nah di sini di mana kita mengatur default dari ini semua, defaultnya. Sebelum sebelum ini karena sudah beberapa kali saya run, dan jika di run ini dia akan menyimpan data dari running sebelumnya, maka dia setelah di run akan menampilkan hal yang sama. Tapi sebelum di run, maka dia belum memiliki nilai sama sekali dan dianggap null. Dan jika null, maka work time ini defaultnya berdatakan 30. Short break yaitu 5 dan long break 20. Dan set state, nah set state text the work time to string, di mana text the work text ini akan ditampilkan dalam bentuk tulisan string. Begitu juga dua lainnya, text the short dan text the long, akan ditampilkan di tengah-tengah dalam bentuk string, yang sebelumnya bukan string. Ya, selanjutnya method update setting string key key dengan tipe data string dan value dengan tipe data integer switch. Nah, di sini merupakan percabangan switch key. Jika yang in case apa maksudnya ya in case ini? Jika yang aktif jika yang bekerja adalah work time, maka work time prefs get integer work time plus sama dengan value. Jika work time lebih dari 1 dan work time kurang dari 180, maka maka work time ini akan set integer work time set 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 text work time to string, ditampilkan dalam string. Nah, begitu pula dengan yang ada di short break dan long break, hampir sama. Yang bedanya adalah di persyaratannya, yaitu di persyaratan keduanya, yaitu kurang dari sama dengannya di sini 120 dan di sini sama 150. Break. Nah, break ini untuk membreak aksi dari setiap case-nya. Baik, yang terakhir file main.dart, di mana di sini semua 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 inti dari aplikasi ditampilkan. Nah, di sini terdapat 5 import. Yang pertama, setting.dart ini, timer model.dart ini, widget.dart yang ini, material.dart yang mana seperti biasa ini untuk mungkin kita mengakses library dari Flutter. Dan kemudian persen indikator seperti yang sebelumnya ada di pubspec.yaml, di dependencies-nya persen indikator. Nah,
dan ya timer.dart yang ini, timer.dart. Ya, jadi ada 6, sebelumnya saya menyebutkan 5, salah. Oke, langsung saja void main list string arguments run app. Di sini jika main aktif maka aplikasi terjalankan. Kelas myApp extend yang melakukan perluasan dari stateless widget. Konsep myApp super gigi. Override. Di sini kita membangun widget yang ada dalam aplikasi ini. Widget build context mengembalikan material app. Debug show checker mode banner false, yang ini untuk ya biasa untuk menghilangkan tulisan debug yang biasanya ada di pojok kanan atas ini. Kemudian title my work timer dan tim data tim data, yaitu tema dari aplikasi ini. Di sini saya menggunakan blue gray, bisa dilihat temanya ini bagian di sini. Kemudian home timer homepage di sini berperan sebagai homepage-nya. Lanjut ke kelas timer homepage, merekam perluasan dari stateless widget dengan variabel default padding dengan tipe data di double bernilai 5, countdown timer dengan tipe data countdown timer dengan nilai countdown timer, menu item dengan tipe data list pop up menu string, menu items, kemudian timer homepage. Lanjut override, kita kembali membangun widget kita. Build context countdown timer start work, dimana saat pertama kali dibuka maka yang berjalan adalah work, start work. Menu item add pop up menu item child text setting value settings. Nah, ini yang dimaksud merupakan apa yang ada di pojok sini, menu item ini, menu itemnya, dimana jika kita klik maka akan muncul text setting, value-nya settings, dimana jika kita klik akan pindah ke page settings, begitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke scaffold, yaitu kerangka dari aplikasi ini. Dengan app bar Dwi Ferbianto work timer seperti yang ada di sini. Action pop up menu button. Nah, ini dia pop up menu button. Item builder build context menu item to list. To list, maka sebenarnya ini merupakan list, cuman karena hanya ada satu value maka hanya terdapat satu, ya gitu. On selected value, if value sama dengan setting, go to setting. Nah, di bagian sinilah kita memberikan value, dimana jika diklik maka page-nya akan langsung berpindah ke page setting. Karena if value kan unselected, berarti jika terpilih maka akan menjadi value. Jika value-nya adalah settings, berarti jika yang kita klik ini adalah settings, maka dia akan langsung pindah ke kolom setting, yaitu go to settings context. Seperti ini sebelumnya sudah saya demokan. Lanjut ke app bar, body layout builder build context box constraint constraints final available width double constraints max width, yang mengembalikan yang mereturn kolom. Jadi maka aplikasi kita ini yang paling pertamanya akan bertampilan berkolom-kolom, begitu, berkolom-kolom seperti ini, dan dalam kolom tersebut terdapat baris, kembali terdapat baris, di mana baris pertama memiliki children, terdapat padding age default padding,
expanded, productivity button, color. Nah, di row pertama, di baris pertama terdapat tiga button yang hampir sama. Yang membedakan adalah warna dan teksnya, dan di bagian on press-nya, yaitu action yang terjadi jika kita mengklik button tersebut. Dimana jika kita klik countdown timer, yaitu value yang akan ada di timer ini sesuai dengan start work. Jika di button work, maka value-nya akan menjadi start work, dimana menyesuaikan dengan yang terdapat di setting sebelumnya, yaitu yang di sini, yang di setting button. Dan lanjut, yang mana tadi? Yang ini. Dan di sini hampir sama keseluruhannya, hanya berbeda warna. Tulisan short break, dan seperti tadi, jika diklik on press, maka akan eh, akan menjalankan class start break dengan nilai true. True tadi bertanda jika start jika gimana tadi ya, start break sama dengan ya ada di sekitar sini tadi. Hmm, nah, ya intinya jika start break sama dengan true, maka yang tampil adalah value yang terdapat pada short break ini. Dan jika start break sama dengan false, maka yang berjalan adalah value yang berada dalam long break ini. Gitu. Kemudian di row kedua terdapat stream builder. Di ini yang merupakan row kedua. Initial data 00, ini defaultnya. Stream countdown timer sama dengan titik stream builder, build konteks asing snapshot. Timer model timer snapshot data 0000. Ini merupakan defaultnya. Timer model 0000 snapshot data return expanded, mengabulkan return expanded dengan child circular percent data indicator, yaitu yang berada di tepinya ini. Apa ini lingkarannya? Nah, dengan radius available width merupakan lebar tampilan yang tersedia dibagi 3. Nah, sehingga yang tertampil adalah lingkaran dengan ukuran segini. Kemudian lanjut, line width-nya 15%, timer persen, centernya di bagian tengah dari persennya, circular persen indikatornya terdapat teks, timer, time, style, theme, dengan tulisan dengan pengaturan style ini, tema, konteks, theme, headline 4, progress color dengan warna colornya sesuai dengan value color sebelumnya, yaitu 0xFF009688. Ya, warnanya kurang lebih seperti ini, agak keabu-abuan. Selanjutnya di row ketiga terdapat children padding seperti biasa. Kemudian expanded child productivity button, yang terdapat 2 button di bawah ini. Yang pertama adalah button stop dengan warna oranye, yang jika ditekan maka countdown timernya akan stop timer. Stop timer di mana menandakan timer timer yang berjalan ini akan berhenti. Jika berjalan seperti ini masih berjalan, dia berhenti setelah diklik stop timer. Ya. Kemudian selanjutnya productivity button kedua dengan warna purple accent dengan teks restart, dan jika diklik action yang terjadi
adalah start timer, di mana timer tersebut akan mulai kembali. Jadi sebenarnya ini bukan restart, tapi seperti resume atau start, di mana tombol ini membuat timernya berjalan kembali setelah di stop begitu. Dan di bawahnya terdapat metode go to setting. Nah, go to setting ini yang nantinya akan membantu di atas ini. Nah, go to setting ini navigator, push navigator. Navigator adalah yang berguna untuk mengarahkan kita ke page mana, seperti itu. Konteks setting screen. Maka kita akan diarahkan kepada setting screen. Nah, kurang lebih seperti ini. 30 menit seperti yang kita lihat terlebih dahulu sini. 30, 5, 20. Ke sini 30 menit, 5 menit, 20 menit. Jika di stop dia berhenti, jika di restart dia berjalan kembali. Nah, mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sadar dengan kurangnya kelengkapan dari penjelasan saya dan eh, kurangnya penjelasan saya mungkin dapat membuat Anda bingung. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.